ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Halaman 9 ini sangat menarik sekali. Buya tuliskan, suatu ketika engkau akan dapat merasakan betapa berharganya harta yang kau miliki ketika sudah punah, dan pentingnya kesehatan ketika jatuh sakit. Ini menarik Buya, termasuk juga dengan pasangan kita. Mungkin pas saat ada kita itu sering bertengkar Pak Tato, bertengkar tidak menikmati atau seperti apalah. Tapi kalau saat tiada gitu, meratapi kesedihan yang berkepanjangan. Lalu bagaimana sih Buya kita itu sebaiknya cara menjaga kesadaran kita agar menghargai yang ada, baik itu pasangan, harta ataupun kesehatan kita, bukan hanya terasa kalau sudah tiada saja Buya. Baik. Ya memang itu sifat umum dari kenikmatan, bahwa kenikmatan apapun ketika ada di tangan kita, kita tidak sadar. Sadarnya nanti ketika hilang. Selama ini kita punya istri yang sangat solehah, luar biasa. Tetapi setiap hari dibentak-bentak saja oleh suaminya. Setelah meninggal dunia baru menangis. Tidak ada perempuan sehebat istriku ini. Seperti itu. Kamu juga sama, sekarang dapat guru yang hebat. Kamu cuek aja. Begitu gurumu mati, baru engkau merasa kehilangan. Baru engkau menitikkan air matamu. Aku kehilangan guru yang sangat hebat. Seperti itu. Nah, ini kejadian-kejadian semacam ini kita perhatikan hampir setiap orang. Bahwa melupakan nikmat itu sengaja oleh Allah diperingatkan berulang kali, yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kau lupakan. Jadi pertanyaan nikmat Tuhan yang mana yang engkau lupakan itu Tuhan tidak bertanya, tapi menuduh kamu melupakan nikmat. Kalau saya bertanya kepada seseorang, kamu mencuri ya? Itu bertanya. Tapi apa yang kau curi? Dia tertuduh sebagai pencuri, itu bedanya. Ya, jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Tuhan menegur kita bahwa kita selalu melupakan nikmat Tuhan. Itu di surat Ar-Rahman itu berulang-ulang, enggak tahu berapa puluh kali. Ya, berpuluh kali lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lagi. Ya, mengapa demikian? Saya sering mengatakan berulang-ulang. Kenikmatan itu seperti kita pakai kaos dalam. Kita sadar memakai kaos hanya pertama ketika kita mengenakan kaos di pagi hari. Dan baru ingat lagi ketika kita akan mandi di sore hari melepas kaos. Seharian kita di sawah mencangkul, seharian kita di kantor bekerja, kita lupa pakai kaos kok. Ingatan kita tidak menyadari bahwa kita pakai kaos. Hanya merasakan nyaman gitu aja, tapi kita lupa pakai kaos. Maka kenikmatan itu kita baru memahami betapa berharganya ketika sudah tiada. Kalau sudah tidak ada, sudah hilang, maka sudah terlambat. Saya mau cerita dengan satu kejadian, tapi nggak usah disebut namanya. Dia cantik jelita, anaknya orang kaya, dan juga berpendidikan tinggi. Usia sudah 30 lebih, 35 atau 36 tahun. Saya merasa curiga. Mana mungkin secantik kamu susah dapat jodoh. Secantik kamu, sepinter kamu, sekaya kamu. Ini mesti ada sebabnya kenapa kamu nggak kawin. Udah saya tebak aja. Karena kamu
terlalu banyak persyaratan-persyaratan. Yang ganteng kayak Mas Sigit, ya, yang kaya seperti Mas Tommy, ya kan gitu. Yang pinter kayak Profesor Doktor, ya kan. Ya sulit. Kalau kaya biasanya tua kan. Kalau pinter jelek kan. Apalagi tambah yang soleh, yang sayang, yang mengerti agama, ya nggak ada. Itu. Jadi akhirnya saya bilang gini, kalau pengen cepet gampang dah, ya, dibuang semua persyaratan itu, mintalah kepada Allah, ya Allah, aku ingin punya suami. Kalau ditanya seperti apa, katakan kepada Tuhanmu, yang penting asal laki-laki. Pasti cepet tuh dapatnya itu. Dia bilang ya daripada begitu mah gak usah kawin lagi lah. Jadi artinya ya seperti itu. Akhirnya ya dikabul juga ya, karena dia yakin ya, saya bisa bikin dia meyakini betul doanya dikabulkan. Itu tugas saya, meyakinkan orang bahwa doanya dikabul Tuhan itu. Rupanya dikabul, lelaki yang soleh. Ya tetapi apa yang terjadi? Dia kesel kan gitu, melihat suami orang sebelah barat jam 3 sudah berangkat ke pasar, tetangga sebelah timur suaminya sudah berangkat ke sawah, sebelah utara suaminya sudah berangkat ke kantor jam 6 pagi. Suami dia, karena dia minta suami yang soleh sih, jadi sehari-hari itu hanya gada-gede hileloh sampai jam 9. Kesel kan. Apa dikiranya tasbih itu bisa digoreng dikiranya gitu. Sambil disabut sejadahnya, disabutkan kepalanya sekalian. Nah, selama dia punya suami seperti yang soleh seperti itu, ternyata ketika dikasih yang soleh, ternyata dia nggak tahan. Iya kan, aku yang usaha, aku yang kerja. Padahal mah yang menyebabkan usahanya lancar adalah doa suaminya itu. Setelah suaminya meninggal dunia, dicabut semuanya. Iya, kamu yang kerja, suami yang berdoa, sudah bagi-bagi tugas. Iya, karena dia paham, nggak paham. Setelah meninggal dunia, baru dia bertanya, kalau begitu, jangan-jangan suamiku adalah waliullah juga. Ya telat, Bung. Udah selesai. Jadi kenikmatan itu baru kita sadari setelah tiada. Oleh karena itu, yuk ke depan kita harus selalu menyadari nikmat-nikmat Tuhan itu. Terima kasih, gitu aja.